Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Cornelia Co. Tadinya saya mau pakai nama Kinanti apa-apa gitu ya, nama Jawa. Tapi terus saya dikasih anjuran dari teman saya, lawang di Jogja itu yang dikenal tuh PR tuh kamu gitu ya, nama saya Cornelia gitu. Jadi ya pakailah namamu supaya orang lebih percaya gitu. Jadi tidak harus memakai nama Busri gitu ya. Boleh pakai nama yang lain, tetapi kalau mau pakai nama Sri juga perlu diperhatikan karena yang namanya Sri banyak ya Ibu Nyun Sewu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau pertanyaannya adalah seperti apa untuk brand itu, saya sih terserah aja gitu ya, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian apalagi yang tadi mau saya sampaikan ya. Oh iya, kalau kita bicara branding itu seperti menanam pohon mangga, ya. Cepat apa sebentar, Bapak Ibu? Lama, Bu. Lama, ya. Jadi Nggak cepet lama. ke pasar, Bu. Oh, belum nanti kalau nggak matang segala ya. Jadi Betul. kita perlu tahu bahwa untuk membesarkan brand itu butuh waktu. Jadi sabar ya, konsisten dan persisten tentunya dengan media sosial juga tadi menjadi salah satunya. Demikian Pak Saiful. Baik, ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Irawati. Kak Ayu, kapan jam efektif untuk upload di IG? Karena kadang view-nya dikit banget. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut saya memang kita harus itu udah bisnis belum ya Instagramnya? Kalau sudah bisnis, biasanya akan mudah untuk terdetek kan, jam berapa aja viewer kita gitu. Nah, itu menjadi satu hal yang menjadi kita bisa tahu yang paling disenangi jam berapa gitu. Misalnya kayak jam 6 itu viewernya banyak gitu. Nah, jadi kalau seandainya memang belum berubah ke bisnis, maka silakan untuk bisa diubah ke bisnis. Nah, di situ bisa kelihatan insight-nya. Nah, jam berapa aja yang disukai, jam berapa aja. Tapi kalau kita mau apa pakai ilmu bodon gitu ya, ilmu manual itu adalah mencari jam luang gitu kan. Orang itu jam luang itu ya jam sekarang ini kan. Jam setengah lima sampai jam 6 sebelum maghrib karena kita di Indonesia gitu ya. And then kalau misalnya weekend gitu itu juga bisa ya Sabtu atau Minggu itu juga bisa ya. Kalau misalnya mau buat acara malam gitu juga bisa setelah sholat Isya ya setelah jam setengah 8 misalnya gitu. Itu sih Pak Saiful. Baik, pertanyaan lanjutan dari Pak Andi. Untuk kita yang bergerak di bidang ekspor, seperti apa marketing yang akan kita gunakan dalam strategi agar produk kita diketahui secara global? Karena market kita adalah market luar. Oke. eh Kalau secara market luar, berarti memang we have to use English ya Pak ya. Kita harus memakai bahasa Inggris. Nah, jadi semua caption Bapak, kalau memang Bapak memang targetnya kepada itu, pasar di luar negeri, maka semua harus pakai bahasa Inggris satu. Dua, mungkin alangkah bagusnya kalau modelnya juga yang sama seperti mereka gitu ya. Atau paling tidak ada. Dulu waktu saya di Hyatt, itu juga apa namanya ini model yang dipakai di Hyatt itu orang bule gitu. Jadi memang bukan orang Indonesia karena memang brandnya pasarnya itu di secara internasional seperti itu. Jadi memang penggunaan bahasa, penggunaan visual itu sangat berpengaruh seperti itu Bapak. Kemudian kita harus tahu apa sih yang disukai oleh mereka. Misalnya kalau orang Barat itu they like sustainability ya segala sesuatu yang bersifat sustain. Jadi kayak dari sisi environment friendly, terus apalagi kita juga bahas terkait dengan sampah ya, ya kayak gitu-gitulah ya. Kemudian seni gitu. Nah kita harus tahu apa sih yang disukai oleh mereka. Di Google Bapak bisa cek banyak banget ya, bisa cari kayak tips for import, tips for itu banyak banget ya nanti bisa dicari di situ. Demikian Bapak. Baik, ada dua pertanyaan yang punya Ya, korelasi yang sama ini di IG Bu Ayu ya. dari Bu Rahayu dan Pak Adis ya.
supaya di IG followernya banyak, bagaimana Kak? Lalu bagaimana konversi exposure platform IG jadi suatu penjualan? Bagaimana apa maaf? Ya, yang pertama adalah supaya di IG followernya banyak, bagaimana caranya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkonversi exposure platform IG jadi suatu penjualan. Ya, jadi memang supaya follower banyak itu ada beberapa cara. Tapi kalau saya sih tetap tidak menganjurkan membeli ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang banyak banget yang bisa membeli follower. Bahkan saya pun sering banget ditawarin. Tapi saya kok, karena saya edukator, jadi saya juga nggak perlu yang terlalu, apa ya, terlalu wah gitu dari sisi follower ya. Karena saya memang tujuan hidup saya itu ngajar gitu. Nah, saya bisa mendapatkan 10K ini kalau boleh jujur itu dari 2018. Jadi itu 6 tahun ya. 6 tahun Bapak Ibu untuk bisa mencapai 10K. Itu perjuangan yang sangat panjang gitu ya. Dan itu saya lakukan secara konsisten dan persisten gitu. Jadi saya selalu posting dengan hal-hal yang insya Allah bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, jadi memang harus sabar dan sebaiknya memang tidak membeli. Karena kalau membeli bisa sih langsung cepet ya jadi 10K, 20K gitu ya. Tapi nanti kalau mereka nggak suka sama produk ibu atau bapak, mereka akan apa withdraw themselves gitu kan. Nah, itu jadi masalah juga untuk apa ya kredibilitas kita. Nanti dia akan ini siapa sih? Kok saya nggak kenal? Udah deh saya ini dia nggak mau follow kan gitu ya. Jadi malah namanya jadi jelek kan gitu. Jadi kalau saya sih let it be naturally aja gitu ya. Kemudian terkait bagaimana kita bisa menjual. Nanti Instagram punya algoritma sendiri atau dia punya sistem sendiri yang bisa mendetek Anda itu bisa untuk menjual atau tidak gitu. Jadi menurut saya sangat bagus sekali untuk kita bisa melakukan tadi posting yang konsisten dan persisten sehingga Instagram akan mendetek bahwa oh ini akun ini 100% Iya, baik dan dia orang beneran, dia udah juga besar tambah melakukan berapa? hal-hal yang positif seperti itu, 5, maka oke. insya Allah dia akan bisa untuk menawarkan Saja. banyak hal-hal yang ibu bisa Udah berjualan kecil di cukup. Instagram. Cukup Bang ya. Itu Oke. ibu ya. Udah besar 5. Begitu Pak Saiful. Baik, Bu Ayu. Lanjut pertanyaan dari Ibu Masya. Bu Ayu, saya izin bertanya apakah waktu atau jam postingan dapat mempengaruhi algoritma platform tersebut? Atau engagement penonton itu lebih dipengaruhi oleh jenis kontennya? Terima kasih. Em, ya memang kita itu tidak pernah bisa mengontrol orang lain, intinya gitu ya. Jadi kita tidak Betul. pernah tahu kok orang suka sama konten sesuatu tuh kita tidak bisa tahu. Tapi yang bisa kita analisa adalah eh, misalnya tadi saya cerita ya, kalau saya pakai kebaya Bali atau saya pakai kebaya Jawa, ya Allah banyak banget ya 300 gitu ya. Nggak usah saya paksa cepet banget serut 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 gitu. Tapi kalau saya posting tentang saya ngajar gitu ya, itu tadi yang saya cerita mungkin cuma 100 dan lain sebagainya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa follower saya tuh lebih senang ketika saya tadi santai ya. Kemudian saya menunjukkan personal branding prestasi saya dan lain sebagainya. Tapi saya tetap juga harus menunjukkan kegiatan saya. Karena saya kan menjual dalam tanda petik diri saya secara positif ya. Melalui kegiatan saya mengajar dan lain sebagainya. Jadi untuk mengindikasi orang suka konten kita seperti apa itu melalui love, like, bisa syukur kalau sampai share itu luar biasa kalau bisa sampai share gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang mereka suka konten Anda terkait dengan hal tersebut seperti itu. Begitu Pak Saiful. Baik, ya ini banyak sekali nih pertanyaan, Bu. Masih tetap semangat ya, Bu Ayu ya. Mungkin dari presentasi yang disampaikan ini menggelitik teman-teman untuk bisa mengambil intisari untuk mereka terapkan di bisnisnya. Ini dari Ibu Gabriela, apakah etis bagi perusahaan untuk menggunakan algoritma yang sangat spesifik untuk menargetkan audiens rentan seperti anak muda dengan produk yang mungkin tidak sesuai bagi mereka? Dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa teknik retargeting iklan tidak mengganggu pengalaman pengguna atau menciptakan tekanan psikologis? eh itu tadi untuk ditujukan ke siapa Mas? Sorry. Eh, eh, saya ulangi mungkin ya Bu ya. Jadi bagi perusahaan untuk menggunakan algoritma
apakah etis bagi perusahaan untuk menggunakan algoritma yang sangat spesifik untuk menargetkan audiens seperti anak muda dengan produk yang mungkin tidak sesuai bagi mereka? Iya, menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena memang terkait dengan pemasaran ya. Pemasaran tuh kan kita harus mencoba segala cara. Hanya memang kita tidak boleh mengeluarkan data secara apa namanya, secara belang-belangan gitu ya, apa belak-belakan gitu ya, Pak Saiful. Jadi harus hati-hati dengan kalau istilah medis itu mungkin kalau orang rumah sakit ada yang namanya informed consent gitu ya. Nah, Hmm. ini kok tiba-tiba jadi kayak gini ya? Saya nggak neken apa-apa loh. Mak Saiful, neken sesuatu kah? Enggak ya? Enggak, Oh, bukan saya soalnya ya, it's not me. Itu tiba-tiba ada papan operator tulis. mungkin bisa dibantu operator. Atau saya matikan. Ya, anyway, malah jadi live meeting. Bisa minta tolong untuk di off-kan ya papan tulisnya. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan enggak apa sih sebetulnya, karena sebetulnya algoritma atau data yang kita dapat dari Instagram itu. Nah, tapi pesan dari saya adalah data itu tidak boleh kita serta-merta langsung ini loh kita yang melihat dari ini namanya ini, apalagi sampai nama ya, itu tidak boleh kecuali kalau kita izin ya. Saya juga punya sebuah service gitu ya, saya punya sebuah bisnis gitu di Jogja, dan setiap kali ada testimoni dari customer saya selalu minta izin dulu gitu ya. Jadi walaupun itu sebagus apapun dia senang atau itu, saya akan bilang, Ibu mohon izin apakah saya boleh mengupload ini di Instagram gitu. Jadi itu ada kode etik yang tidak semua orang mau untuk diekspos ya Pak Saiful. Jadi kita Ya, harus betul. hati-hati banget untuk minta izin ketika itu berkaitan dengan opini orang lain. Em, Foto mungkin kalau kayak sekarang karena kita acara training bareng Infobrand ya nggak apa-apa lah ya, karena kita ini semua bersifat positif ya. Kita habis ini masukin di story, di tag ke saya, di tag ke Infobrand, it's okay. Tapi kalau kita misalnya ketemu nih jumpa darat gitu ya, mungkin kalau saya sih oke-oke aja, tapi kalau misalnya Anda bersama dengan menteri gitu ya, atau dengan pejabat atau apa, mungkin ada baiknya juga, Pak, nanti saya izin masukin di story ya Pak, misalnya, atau Ibu gitu. I think it's okay ya, tapi hanya untuk sekedar minta izin. Itu sih Pak Saiful. Baik. Masih bisa lanjut ya, Bu? Boleh silakan sampai Ya, jam 5 kita ya. mungkin jadwalkan sampai jam 5 ya mungkin ya. Baik, ini dari Ibu Sukma. Sore Bu, izin bertanya untuk konteks apotik. Satu, pertanyaannya untuk membuat konten TikTok yang FYP. Kedua, Ya, bagaimana menaikkan follower baik IG dan TikTok? Mungkin tadi untuk pertanyaan kedua sudah dijawab ya mungkin ya Bu. sama yang tadi ya. Ya, Oke. Kalau betul. FYP, terima kasih. Kita harus lihat trennya, Bu. Ya, misalnya di apotek yang lagi ngetren apa gitu ya. Cara membelinya gimana, misalnya nunjukin barang atau lagunya apa gitu. Itu cara-cara untuk kita bisa meningkatkan dia bisa masuk ke FYP. Kemudian bagus lagi kalau kita bisa punya influencer seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya ada seorang artis atau seorang tokoh public figure yang memang ada kaitannya dengan apotek ya, misalnya kayak dokter yang memang dia memiliki follower yang banyak atau dia memiliki personal branding yang baik, itu akan menaikkan cepat gitu Bu untuk karena apotek ya, jadi kan harus bersifat dengan berkaitan dengan kesehatan atau informasi tentang kesehatan. Demikian. Baik. Lalu ada pertanyaan dari Pak Walman. Ini, kenapa produk itu tidak diterima customer? Nah, ini mungkin pertanyaan di luar konteks Oke. Bu, sebetulnya. Ya. Oke. Terima kasih. Itu nice question ya, interesting question. Terima kasih. Kenapa produk tidak diterima? Kalau kenapanya saya nggak tahu ya, karena itu kan sangat subjektif ya Pak ya. Tetapi yang bisa saya jelaskan adalah begini. Ketika kita melempar produk, ternyata misalnya anggaplah permen ya, kita menjual permen rasa kunir asam gitu ya, rasa kunir asam ya. Kita menjualnya di orang-orang modern, anak-anak Gen Z gitu, ya mungkin mereka nggak seneng. Ya karena memang mereka senengnya sesuatu yang ala-ala misalnya matcha atau Oreo atau apa. Tapi kalau kita punya kunir asam, kemudian kita pasarkan ke ibu-ibu di Jogja atau di Solo, perempuan berkebaya, pasar-pasar, itu mungkin mereka suka gitu karena ada sesuatu yang bersifat local wisdom gitu ya. Jadi
Kenapa kok sampai pertanyaannya ada customer yang nggak suka? Ya karena nggak tepat sasaran gitu, nggak tepat sasaran dan kita nggak bisa maksain itu Pak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tadi resep dari saya konsisten dan persisten tadi. Persistennya adalah kita mencari tahu, oh ternyata produk saya nggak laku di komunitas A. Jadi saya harus mencari komunitas B ya yang sesuai dengan pasar saya gitu. Ada beberapa hal. Misalnya kebetulan ini saya sedang di hotel, saya habis ngajar training. Nah, hotel ini tempat parkirnya kecil. Kira-kira bisa nggak kita kerjasama sama komunitas Harley Davidson? Bisa nggak Bapak Ibu? Sulit Bu, parkirannya harus luas Nggak susah. bisa, iya. Dan kita nggak bisa maksain, ayo orang Harley Davidson ke hotel saya. Ya ora iso, nggak bisa gitu. Jadi memang udah punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Kalau kita ya berarti kalau di sini karena hotelnya kecil, mungkin ya pakai sepeda atau motor pitung atau apa gitu ya yang memang ada kaitannya dengan bisa lah diparkir di lahan yang kecil. Seperti itu ya. Jadi banyak faktor 8P itu perlu kita cek dari produknya, harganya, kemudian place, price, promotion, people dan juga tadi policy ya. Kita juga perlu mempertimbangkan kan sekarang lagi BPOM, kebetulan saya juga habis ngajar BPOM itu banyak sekali sekarang makeup yang dibatasi ya kan karena harus ada izinnya ya, harus ada izin BPOM dan Ya. sebagainya. Nah, itu memang ya wajar lah kalau misalnya Anda mau ada salah satu teman saya itu yang sampai masuk ke pengadilan diurus karena izin dan lain sebagainya karena dia menjual produk yang tidak ada izinnya gitu. Nah, itu kan karena kita ada di Indonesia gitu kan di mana memang segala sesuatunya kita harus based on hukum gitu. Jadi tidak semua produk itu memang bisa kita jual dan begitu pula dengan servis dan kita harus menyesuaikan pasar kita. Begitu? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Zulkifli, bagaimana cara pemasaran efektif buat marketing properti, Bu? Oke, ini tadi yang saya sempat bahas ya, marketing Ya. properti. Saya pernah juga tuh jadi motivator untuk teman-teman marketing properti. Yang pertama adalah jangan pakai flyer ya, tapi pakai video, Pak. Pakai video ditunjukkan, video rumahnya, terus fasilitasnya apa. Boleh flyer, tapi mungkin bandingannya mungkin kalau saya 1:3 atau 1:5 gitu ya. Jadi flyer tuh desain kecil itu sangat apa? Desain itu hanya minim, gitu. Yang lain lebih banyak ke video dan foto. Kemudian terkait dengan apa lagi tadi properti ya itu bisa kita sinergi dengan misalnya beberapa komunitas ya misalnya kayak kita mau jual apartemen di Jogja tuh banyak banget apartemen karena memang di Jogja itu adalah kota pelajar ya jadi kita bisa untuk ke sekolah-sekolah ya salah ke universitas-universitas gitu ya kita bisa kerjasama dengan mereka. Nah, kalau Bapak mungkin menjual rumah saja, maka kita harus tahu unique selling point tadi, keunikan dari produk tersebut. Misalnya itu di dekat airport ya, berarti um, atau sorry, rumah itu ada misalnya kalau di Jogja itu di daerah Kulon Progo gitu ya, itu kan jauh ya, jauh dari Jogja. Tapi itu dekat dengan airport Bandara YIA di Jogja, sehingga kita bisa unique selling point-nya adalah perumahan ini terletak dekat dengan kampus atau terletak dekat dengan airport berapa jam dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Kemudian WhatsApp status Bapak bisa dipakai juga untuk mempromosikan properti Anda gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara sosial media dan brand itu saling jalan bareng Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri ya. Anda sendiri sebagai pelaku itu harus dikenal sebagai seseorang yang memang berkaitan dengan brand tersebut. Mungkin begitu, Mas? Baik, ada 3 pertanyaan lagi, Bu ya. Ini Ya. dari Pak Heru, produk saya lebih dari satu. Mana yang lebih efektif? Apakah booster sekaligus? Artinya semua produk yang lebih dari satu, ataukah satu persatu, Bu Ayu? Gimana, sorry? Produk yang dimiliki Pak Heru ini lebih dari satu. Oke. Nah, mana yang lebih efektif? Apakah melakukan booster sekaligus? Maksudnya mungkin promosi ya Bu di sosmed. Booster sekaligus semua produknya atau satu persatu? Tergantung Pak. Ini mohon maaf, ini apa toko atau online gitu ya. Kalau toko ya nggak apa-apa, kita menjual semua. Tapi tadi pesan saya adalah dibuat kalender, kalender Hmm. postingnya. Jadi jangan terus
kita punya supermarket, terus langsung hari Senin kita promosikan semua di Instagram 10 slide. Lah besok kita nggak punya postingan apa-apa gitu ya. Yang perlu diingat Bapak Ibu, Tuhan itu memberi 1 tahun 365 hari. Berarti Anda itu harus punya posting sekitar 250 posting sampai 300 per tahun gitu ya. Jadi diirit-irit kalau orang Jawa bilang ya. Jangan langsung dikeluarkan. Jadi foto yang bagus itu disimpan dulu. Nanti kalau ada yang bagus anda bisa keluarkan sesuai dengan tren dan lain-lain. Jadi pesan saya kalau sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, lebih baik satu-satu, tapi fokus ya Pak ya. Captionnya, fotonya, videonya diarahkan gitu. Kita mau ke arah yang mana? Begitu Pak Saiful. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan sepertinya dari Bu Gabriela, masih Ya. kaitannya dengan yang pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana etika ketika seorang influencer atau pembuat konten menyembunyikan fakta bahwa mereka dibayar untuk mempromosikan suatu produk atau layanan? Misalnya mempromosikan sesuatu tanpa tanda sponsor. Apakah audiens memiliki tanggung jawab tertentu untuk memeriksa informasi dari promosi yang mereka lihat? Ataukah semua tanggung jawab ada di pihak influencer dan merek? Kalau saya sangat tergantung dari influencer dan merek gitu. Jadi audiens itu ya paling dia cuma lihat, oh ini Bu Ayu di endorse, cuma gitu toh toh. Paling dia cuma akan Ya, komentar, tapi kan nggak ada dampaknya apa-apa. Jadi the big responsibility tanggung jawab ada pada si influencer dan pada si brand gitu. Memang tidak semua influencer itu juga berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada juga yang beberapa teman saya yang dia punya pengaruh besar di masyarakat tapi dia usianya kolonial gitu ya, jadi dia juga bukan seorang selebgram gitu ya. Itu dia dengan sukacita mau membantu memasukkan ke Instagramnya, walaupun followernya mungkin hanya 5.000 gitu, nggak apa-apa, tapi dia punya peran besar di masyarakat gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu atau Ibu tadi ya, itu 100% adalah pada si produk atau service dan influencernya gitu. baik, Bu Ayu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sekaligus closing statement dari Bu Ayu ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Jundi Robani. Hmm. Bagaimana cara kita untuk menghadapi perang harga agar bisnis kita tetap eksis? Oke, perang harga. Kita tidak usah terus harus, oh tetangga kita lebih murah nih, terus kita juga nurunin gitu, tidak harus. Kalau kita tahu bahwa kita punya kualitas. Ya, mohon Ya, maaf saya menyebut brand Garuda Indonesia. Ya, Bapak Ibu tahu yang namanya Garuda itu, saya sendiri merasa nyaman ketika saya harus mengajar training keluar kota, saya lebih prefer dengan Garuda. Walaupun Bapak Ibu mungkin tahu mereka ada masalah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kaitannya di sini bahwa brand yang bagus itu tidak harus terus apa namanya menurunkan harga, itu nggak harus ya gitu. Justru malah kita menjaga kualitas kita. Harga mahal nggak apa-apa, tapi kualitasnya kita bagus gitu sehingga orang mau untuk membayar harga tersebut, ada value. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu terkait dengan sepatu ya, kita tadi bahas misalnya mohon maaf Nike itu di Jogja ada Pak, di dekat sini tuh ada di pinggir-pinggir gitu ya, itu ada persis plak ya. Kalau orang Jawa bilang sama. Biayanya mungkin cuma berapa ya? Ya bukan cuma lah ya. Biayanya kalau yang asli 2 juta sepatu Nike, kalau yang palsu itu 250.000 gitu ya. Jadi bedanya 10% sendiri ya. Itu juga ya, kita bicara terkait dengan harga, orang akan yang dia memang merasa punya butuh untuk kenyamanan, dia mau untuk membeli harga lebih mahal gitu ya. Intinya adalah nggak apa-apa dengan orang-orang atau kompetitor kita yang harganya lebih murah dari kita. Anda tetap saja stick pada harga Anda sendiri, tapi tolong kalau memang Anda ingin memasang harga mahal, maka Anda harus berkualitas tinggi. Demikian, terima kasih. baik, Bu Ayu, silakan closing statementnya Bu terkait dengan Iya. kegiatan Oke, maupun tema ini. terima kasih banyak ya teman-teman. Wah, seru banget ini sore hari ini. Moga-moga insya Allah kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sosial media itu butuh kesabaran ya, butuh konsistensi dan persistensi. Silakan untuk terus-terusan untuk menyirami sosial media Anda dengan pupuk ya, dengan energi positif baik dari sisi kalimat dan juga foto atau video yang ingin Anda tayangkan. Begitu ya. Saya tutup dengan pantun bilang cakep ya. Siap. Atau cantik boleh. Oke. Matahari terbenam di ufuk barat.
Cakep. Langit jingga, indah memikat. Cakep. Jaga konsisten biar melekat. Cakep. Cakep. Brand dikenal, pelanggan pun dekat. Cakep. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.